Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi. Dan seperti janji Iwan tadi ya, kita akan ada satu perbincangan menarik tentunya. Tamu Iwan sudah hadir di obrolan pagi kali ini. Kenapa kita menghadirkan satu tema yang cukup menarik gitu kan, kewaspadaan terhadap potensi penyakit wabah. Kita tahu bahwa bulan Januari merupakan puncak dari musim hujan, karena di Yogyakarta sendiri beberapa hari ke depan itu masih akan ada potensi hujan yang lebat gitu ya. Dan kalau berbicara soal yang namanya hujan, banyak genangan dan potensi penyakit itu pasti ada gitu ya. Sudah hadir bersama dengan kita, beliau ada epidemiologi ahli muda Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, ada Ibu Dwi Ana Sulistiani SKM, dan juga epidemiologi ahli muda Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, ada Ibu Setio Chandra Dewi SAM MKM. Selamat pagi Ibu Ana dan juga Ibu Ira. Apa kabar? Selamat pagi Mas Iwan. Selamat pagi, senang sekali. Juga pemirsa Baik, terima kasih sudah hadir di obrolan pagi kali ini. Luar biasa kalau kita ngomongin soal yang namanya kewaspadaan gitu ya. Apalagi musim hujan itu sekarang lagi kenceng-kencengnya, apalagi Januari puncaknya nih di musim hujan. Nah, ini boleh ke Ibu Ana dulu nih terkait dengan tema kita, kewaspadaan terhadap potensi penyakit wabah. Nah, boleh dijelaskan dulu nih yang dimaksud dengan penyakit wabah itu penyakit yang seperti apa sih? Oh iya, baik. Terima kasih Mas Iwan. Jadi terima kasih sekali untuk mengundang kami untuk bisa istilahnya sharing terkait dengan kewaspadaan penyakit berpotensi wabah, atau kita di scope lebih sempitnya lagi kejadian luar biasa atau KLB. Jadi KLB itu skalanya lebih kecil dibanding yang wabah. Seperti itu, nggih. Kejadian luar biasa berarti kejadian di luar kebiasaan. Itu saja ya kuncinya. Jadi seperti itu. Nah, kita memang di Dinas Kesehatan secara mingguan ya, kalau untuk pelaporannya itu memantau 24 sindrom atau gejala dan penyakit yang dia itu berpotensi untuk menimbulkan terjadinya wabah. Seperti itu, yang penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernafasan, seperti itu, termasuk juga yang seperti untuk yang keracunan pangan kita melalui yang diarenya seperti itu di saluran pencernaan. Jadi ada 24 yang memang selalu kita dipantau begitu ya. Dan mulai gejalanya dulu kita tangkap, itu untuk nanti akan muncul peringatan istilahnya ya, sebelum terjadinya kejadian luar biasa itu kita sudah memantau, oh kok ini ada sinyal-sinyal atau alert ya kita menyebutnya, akan terjadi kejadian luar biasa seperti itu. Baik, artinya bahwa sebenarnya tidak harus menunggu musim hujan ya. Jadi ada 24 penyakit yang memang selalu dipantau terus oleh Dinas Kesehatan begitu ya. Ini boleh diceritakan Ibu Ana terkait dengan apa saja sih 24 penyakit yang memang sekarang lagi menjadi pantauan? Iya. Jadi itu tadi yang sudah kami jelaskan di depan, bahwa kami itu memantau 24 penyakit-penyakit yang istilahnya dia itu memang berpotensi untuk menjadi wabah. Jadi yang kita pantau adalah di sini ya, untuk penyakit yang menular tentunya. Karena kita kan nggak hanya penyakit menular saja yang dipantau, tapi untuk yang SKDR, potensial wabah ini adalah untuk penyakit-penyakit menular. Oke. Ya. Baik. Jadi dari penyakit menular itu tadi 24 memang semuanya di situ memang ada part-partnya sendiri nih? Itu tadi yang saya jelaskan, dari mulai yang saluran pencernaan ada diare akut, kemudian ada diare berdarah atau disentri, ya. Kemudian ada juga untuk tifoid, demam tifoid itu kan masuk di saluran pencernaan juga. Itu golongannya itu. Untuk saluran pernafasan misalnya, untuk yang dari gejala influenza like illness, jadi gejala-gejala yang menyerupai influenza itu. Kemudian ada ISPA, infeksi saluran pernafasan akut seperti itu, untuk yang atas. Kemudian juga ada pneumonia itu. Kemudian kita juga memantau yang penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, seperti atau PD3I ya kita menyebutnya seperti itu. Ada campak, ada difteri, mungkin Mas Iwan mengenal difteri? Iya. Itu difteri, kemudian ada pertusis seperti itu. Kemudian kita memantau juga untuk hepatitisnya ya, melalui sindrom jaundice akut. Jadi sindrom gejala-gejala yang mengarah ke kekuningan seperti itu. Untuk menangkap itu. Kemudian ada kita pantau juga untuk leptospirosisnya yang kemarin kita sempat angkanya tuh naik nih di kota Jogja untuk
suspek leptospirosis. Kalau saya menyebut suspek itu artinya masih tersangka seperti itu. Karena kewaspadaan yang kita pantau adalah semua gejala yang kita curigai akan berpotensi menimbulkan wabah untuk penyakit-penyakit tertentu itu. Jadi belum yang istilahnya terkonfirmasi. Tapi ada juga untuk pemantauan yang sudah terkonfirmasi itu adalah untuk yang malaria. Seperti itu. Itu yang kita pantau adalah yang sudah terkonfirmasi. Sudah seperti itu. Sudah ada gitu ya terkait dengan penyakitnya. Baik, kita ke Ibu Ira, Ibu. Ada tambahan terkait dengan 24 kewaspadaan yang memang lagi digalakan oleh Dinas Kesehatan, monggo silakan. Terima kasih Mas Iwan. Menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana, salah satu penyakit yang kita pantau termasuk dalam 24 yang dipantau dalam sistem kewaspadaan respon tadi itu adalah ILI, influenza like illness, jadi gejala-gejala yang menyerupai influenza. Nah, kami di Kota Yogyakarta ada salah satu sentinel atau puskesmas, itu di Puskesmas dan Rujan 1 yang memang kita berikan kewenangan untuk melakukan pemantauan gejala yang menyerupai influenza tadi. Nah, seperti itu. Salah satu yang memang kita pantau secara rutin adalah ILI atau influenza like illness tadi. Baik, itu grade-nya lebih tinggi daripada teman-teman atau 24 yang lainnya untuk ISPA sendiri atau ILI tadi, atau bagaimana Ibu Ira? Jadi pemantauan ini kita lakukan secara rutin untuk melihat gambaran epidemiologi. Gambaran epidemiologi secara terus-menerus melalui surveillance ILI di Puskesmas dan Rujan 1. Artinya bahwa sentinel ini kita tetapkan memang dari Kementerian Kesehatan itu menetapkan melalui SK Dirjen P2P di tahun 2024, diantaranya menetapkan 39 puskesmas yang ditunjuk sebagai site sentinel ILI, salah satunya di DIY itu adalah Puskesmas dan Rujan 1. Nah, setiap pasien yang datang ke puskesmas dengan gejala tadi menyerupai influenza nanti akan dilakukan pengambilan spesimen untuk kita ketahui termasuk influenza yang tipe apa, seperti itu. Nah, itu kita amati secara terus-menerus setiap minggu. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Ana bahwa pemantauan kita adalah mingguan. Oke, baik. Ini metode dalam pengumpulan data sendiri, apakah memang mengambil data pasien yang memang datang ke puskesmas atau langsung menuju ke masyarakat yang memang diketahui nih ada gejala menuju ke sana, begitu Ibu Ira? Pasien yang datang ke puskesmas. Oke, baik. Jadi pemantauannya adalah terkait dengan gejalanya bagaimana, terus juga masa inkubasinya bagaimana atau bagaimana untuk pemantauannya sendiri? Untuk ILI ini lebih spesifik nih Mas. Jadi gejala utama yang kita masukkan dalam kriteria yang termasuk dalam ILI ini adalah yang pertama demam. Demam itu lebih dari 38 derajat. Kemudian batuk. Batuk ini tidak lebih dari 10 hari. Gejala utamanya itu. Jadi kalau ada pasien yang datang ke puskesmas dan memenuhi kriteria gejala itu akan kita masukkan dalam kriteria ILI, kemudian nanti kita ambil spesimennya. Seperti itu. Oke, baik. Dari Ibu Ana mungkin ada tambahan? Monggo silakan. Ya, mungkin tadi ILI itu salah satu dari 24 yang kita amati itu tadi. Influenza like illness. Hanya saja memang untuk program ILI-nya tadi yang ada satu puskesmas. Jadi satu DI itu ada satu puskesmas dan kebetulan ada di Kota Yogyakarta ya, di Puskesmas dan Rujan 1. Nah, kita tangkap melalui ILI ini tadi untuk seluruh vaskes yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian di sentinel ILI-nya ini memang lebih mengkhusus kita ambil sampelnya, spesimennya ya. Jadi nanti akan diperiksa apakah dia akan mengarah ke influenza yang tipe A atau tipe B, dan kita juga memeriksa untuk COVID-nya. Oke, baik. Ya, termasuk yang terbaru kemarin, salah satunya diperiksa untuk yang super flu. Baik. Ya, seperti itu. Baik, jadi artinya bahwa untuk yang memang berobat ke puskesmas dan ada kecenderungan mengarah ke sana begitu ya, emang ada dirujuknya ke satu puskesmas itu atau di puskesmas dia masuk itu bisa ditangani juga atau bagaimana? Hanya di Puskesmas dan Rujan 1. Jadi tadi sudah ditetapkan melalui SK Dirjen P2P bahwa kita menunjuk satu puskesmas yang itu diharapkan bisa mewakili situasi di DIY.
Oke, Seperti itu. baik. Jadi Berarti untuk pengambilan sampelnya, untuk pengambilan sampelnya itu kan dari semua puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta gitu ya, atau hanya ada di Danau Rejang? Ya, hanya pasien yang datang ke Puskesmas Danau Rejang 1. Oke, baik, baik, baik. Ini kalau kita berbicara soal yang namanya ILI gitu, ini memang kemarin sempat parah banget ya waktu Nyun Sewu COVID kayak gitu, dan agak meredan. Kemarin juga sempat ada berita kurang menyenangkan juga gitu ya terkait dengan virus atau varian baru kayak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal yang namanya ILI di Kota Yogyakarta dulu nih, ke Ibu Ira ya, potensi untuk mengarah ke yang baru itu bagaimana Bu kalau di Yogyakarta sendiri? Ya, kita tahu nggih bahwa kita adalah kota wisata nggih. Jadi kedatangan orang dari luar wilayah kota itu kan relatif tinggi nggih. Termasuk kemarin pas libur Nataru, infonya kan sekian juta atau sekian ribu orang 9 Indonesia juta masuk ke Jogja. datang ke Jogja. Nah, itu kan memang salah satu potensi yang berisiko bahwa mobilisasi penularan penyakit itu kan terjadi di situ. Nah, termasuk salah satunya adalah ILI tadi. Oke. Baik, dari Ibu Ana ada tambahan terkait dengan pola penyebarannya di Kota Yogyakarta? Itu tadi, kalau untuk yang tadi secara spesifik kan memang tertangkap, oh ternyata yang di Jogja ini kebanyakan adalah yang influenza A misalkan, seperti itu, atau influenza B. Itu sebenarnya polanya juga mengikuti pola musiman yang di dunia ya, istilahnya global. Jadi pada pas bulan apa sampai apa, kita kemarin banyak spesimen yang positif influenza A, kemudian influenza B, seperti itu. Itu ternyata terlihat polanya seperti itu. Itu sebenarnya bisa untuk rekomendasi kalau misalnya untuk yang istilahnya untuk vaksin ya, itu disesuaikan. Oh, ini sekarang lagi musimnya ini, berarti yang efektif vaksinnya yang ini misalkan. Baik, gitu. Jadi artinya bahwa untuk vaksin sendiri juga ini bisa dimaksimalkan di Kota Yogyakarta sendiri, atau bagaimana dari pemerintah sendiri? Nah, Mbak Ira mungkin bisa. Jadi menambahkan tadi yang disampaikan Mbak Ana ya, bahwa sebenarnya influenza itu kan adalah influenza musiman ya, flu musiman yang memang biasa terjadi di dunia. Kemudian tadi disampaikan ada influenza tipe A dan influenza tipe B. Jadi memang kita bisa melihat pola dari spesimen yang kita ambil setiap pasien yang datang ke Puskesmas Sentinel ini tadi. Kita bisa mengamati datanya itu rutin mingguan, dalam 1 tahun kita akan bisa melihat polanya. Nah, kemudian memang influenza salah satu penyakit yang memang bisa dicegah dengan vaksinasi, meskipun sebenarnya untuk vaksinasi influenza ini belum tercover program dari pemerintah, jadi masih berbayar mandiri. Nah, dengan melihat pola saat ini kita influenza yang saat ini sedang berkembang di wilayah kita itu tipe yang mana, itu mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi vaksin yang kita gunakan, sebaiknya vaksin yang mana, seperti itu. Oke, baik. Artinya bahwa ketika masyarakat nih sudah ketahuan bahwa sudah atau terkontaminasi influenza tipe yang mana sudah ketahui, itu berarti artinya ketika mau vaksin itu merogoh kocek sendiri begitu ya? Karena tidak masuk ke program pemerintah begitu ya? Oke, baik. Kita beralih ke Ibu Ana, Ibu, terkait dengan 24 gejala atau 24 penyakit yang nanti yang sudah penyakit, atau yang lagi dikejar sama Dinas Kesehatan begitu ya. Ini sejauh mana ini perubahan iklim, terus juga kepadatan penduduk dan juga mobilitas wisata yang ada di Kota Yogyakarta itu berkontribusi besar terhadap penyakit-penyakit yang sekarang lagi dikejar oleh Dinas Kesehatan. Sedang dipantau ya. Dikejar itu istilahnya jadi kayak apa gitu ya. Kita lebih ke biar ketangkep nih, Bu. Kita ke pemantauan seperti itu. Jadi di SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ini memang kita memantau nih melalui Vaskes, pelaporan dari Vaskes, dari puskesmas dan rumah sakit ya. Itu kita laporkan tiap minggunya itu. Kita lihat tren mingguannya itu seperti apa, seperti itu. Nah, kalau tren kita memang tanpa mengenal musim pun, kita seringnya yang tertinggi itu adalah yang pencernaan ya, diare akut dan pernafasan itu tadi, yang ISPA pneumonia ILI itu tadi kita tinggi dibandingkan dengan kayak misalnya yang difteri, kemudian pertusis, campak, itu memang secara angka itu jauh di bawah untuk yang 2 sindrom itu tadi, yang pencernaan dan pernafasan itu tadi. Iya, tapi memang tetap harus waspada ya, untuk seluruhnya saja gitu ya, karena kalau misalnya nih untuk yang difteri
Mungkin kalau yang banyak itu kan di daerah Jawa Timur. Tapi kemarin kan kita habis liburan nih, liburan banyak pendatang. Kita tingkat mobilitas penduduk kita juga sangat tinggi. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang masuk ke Jogja nih dia membawa bibit iya, yang bisa berpotensi menyebar di kota Yogyakarta juga seperti itu. Meskipun itu tadi kayak misalnya difteri, pertussis itu kan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau di kota insya Allah cakupannya bagus ya. Baik. Tapi kan dari luar itu kita tidak bisa menjamin. Nggak ada screening juga ketika mereka masuk begitu ya Bu Ana. Betul. Dan penurunannya itu sangat mudah seperti itu. Nah itu yang tidak bisa kita antisipasi untuk ini. Untuk yang tadi kayak misalnya penyakit ispa atau ili gitu kan lebih mudah karena memang penularan lebih gampang gitu ya. Baik, kita nanti akan lanjut lagi terkait dengan pembicaraan ini, kewaspadaan terhadap potensi penyakit wabah. Dan buat Anda, saudara yang ingin bertanya, kami tunggu Anda untuk bisa gabung bersama dengan kami. Tema kita, kewaspadaan terhadap potensi penyakit wabah. Masih bersama dengan kita, beliau ada epidemiologi ahli muda Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, ada Ibu Setio Chandra Dewi SKM MKM, dan juga epidemiologi ahli muda Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, ada Ibu Dwi Ana Sulistiani SKM. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.